Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran jarak jauh yang diadakan oleh KKG Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan jangan lupa untuk menjaga kebersihan, memakai masker, lalu mencuci tangan, dan menjaga jarak. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Ibu Norma Azizah dari SDN Gelatik. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai pembelajaran tematik kelas 2. Tema 1, subtema 1, hidup rukun di rumah. Nah, yang pertama subtemanya ada 4. Yang pertama, menyebutkan ungkapan dan artinya. Yang kedua, lambang bilangan menyatakan lambang bilangan 3 angka. Yang kedua, simbol Pancasila, memasangkan simbol dengan bunyi Pancasila. Lalu yang keempat, bunyi membedakan panjang pendek bunyi. Lalu coba kalian perhatikan gambar-gambar yang ada di sana. Nah, ini ada kaitannya tidak ya dengan hidup rukun? Ya, benar. Ini ada kaitannya dengan hidup rukun. Coba kalian lihat gambar yang pertama. Nah, di situ ada kakak dan Doni yang sedang belajar. Dan nah, di sini hidup rukunnya dilakukan di mana ya? Ayo, di mana? Nah, hidup rukunnya dilakukan di rumah. Lalu yang kedua, ada Doni dan Edo yang sedang bermain sepeda. Nah, anak-anak, hidup rukun ini dilakukan di mana ya? Ya, ini dilakukan di taman. Nah, yang ketiga ada Edo dan Doni yang sedang berbagi makanan. Nah, mereka sedang berada di mana ya? Ya, betul, mereka sedang ada di sekolah. Lalu yang keempat, ada warga masyarakat yang sedang bersih-bersih dan gotong royong. Nah, dilakukan di mana ini, adik-adik? Nah, ini dilakukan di lingkungan masyarakat. Di sini hidup rukun ada 4 sub. Nah, kita hanya mengambil 1 sub saja, yaitu, nah lihat, di sini ada ibu, bapak, Doni, dan kakak yang sedang duduk. Nah, coba kira-kira hidup rukun ini dilakukan di mana ya? Ya, hidup rukun ini dilakukan di rumah. Mereka saling menyayangi dan saling mengasihi. Nah, coba amati teks cerita berikut. Dan di sini ada ilustrasinya ya. Nah, teks cerita berikut ini berjudul Ayah dan Ibu Menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, coba kalian lihat, ada beberapa kata yang digarisbawahi dan ditebalkan. Coba
Yang mana ya anak-anak? Ya, benar. Buah tangan dan buah hati. Apa ya artinya buah tangan dan buah hati? Buah tangan bukan buah yang ada di tangan ya, atau buah yang ada di hati, tetapi itu merupakan sebuah ungkapan. Nah, apa sih itu ungkapan? Nah, ungkapan merupakan sebuah gabungan kata yang memiliki arti yang berbeda dengan kata asalnya. Seperti tadi buah hati. Ingat ya, buah hati bukan buah yang ada di hati, tetapi diartikan sebagai anak. Lalu yang kedua ada buah tangan. Nah, buah tangan juga bukan buah yang ada di tangan, tetapi oleh-oleh. Nah, selanjutnya giliran mau mencoba ya. Ibu ingin bertanya. Di sini ada sebuah kalimat. Nah, kalimatnya bunga adalah titik-titik Dian. Nah, apa coba jawabannya? Coba lengkapi kalimat berikut ya. Di situ ada ibu dan anak. Nah, ibu akan memberikan pilihan jawaban antara A dan B. Coba anak-anak, pilih yang mana? Jawabannya yang mana? Nah, apa jawabannya? Betul, B, buah hati. Coba lengkapi ya. Bunga adalah buah hati Ibu Dian, atau bunga adalah anak Ibu Dian. Bukan jawabannya A ya, buah tangan. Mengerti sampai di sini anak-anak? Nah, di sini ada ayah yang sedang memberikan buah tangan atau oleh-oleh kepada Udin dan Mutiara. Nah, Udin selalu diberikan hadiah berupa mainan, lalu Mutiara diberikan sebuah buku. Setiap ayah bepergian, mereka selalu diberikan hadiah. Nah, coba kita hitung ya, ada berapa buku yang Mutiara punya dari ayah. Wah, banyak sekali ya buku-bukunya. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, bisa dengan cara satu persatu menghitungnya, tetapi akan memakan waktu yang lama ya anak-anak. Coba caranya seperti apa ya agar menghitungnya dengan cara yang cepat. Ini dia caranya. Nah, di sini ada kumpulan buku. Nah, caranya adalah mengelompokkan. Jadi, satu kelompok itu berisi 10 buku. Coba kita hitung ya buku yang ada di samping. Nah, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita sudah menghitungnya ya anak-anak. Selanjutnya, setelah kita mengelompokkan, mari kita hitung semua jumlah buku. Wah, ada beberapa buku yang sangat banyak ya. Nah, di sini pada gambar yang pertama ada berapa buku anak-anak? Coba tebak. Nah, di sini ada 10 kelompok buku. Ingat, satu kelompok itu berisi 10 buku. Nah, jawabannya berapa anak-anak? Coba kita jumlahkan. Jawabannya adalah 100 ya. Di situ ada 10 kelompok buku. Ingat, satu kelompok itu ada 10.
hasilnya adalah 100. Tulisannya adalah 100, bukan dibaca 100. Dibaca 100. Lalu gambar yang kedua anak-anak. Coba dilihat ada berapa tumpukan buku. Berapa anak-anak? 7, benar. Nah, jadi hasilnya berapa ya? Ya, hasilnya 70. Ingat ya, satu kelompok itu ada 10 buku. Nah, cara membacanya adalah 70. Nah, coba kita gabungkan, kita jumlahkan, hasilnya berapa ya? Angka 100 ditambah 70 sama dengan 170. Nah, coba kita lihat ya, angka 170 itu adalah lambang bilangan 3 angka ya. Nah, di sini ada angka 1, 7, 0. Jadi dibacanya adalah 170. Nah, di sini ada ratusan yang diwakilkan oleh angka 1, lalu puluhan yang diwakilkan oleh angka 7, dan 0 yang diwakilkan oleh 0. Lalu, nah sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Nah, coba pasangkan lambang bilangan dengan cara membacanya. Nah, di sini ada bilangan 199, 265, 345. Nah, cara membacanya 265. Nih, pertanyaan pertama. Jawabannya apa ya? Ya, betul. Lambangnya 265. Lalu pertanyaan yang kedua adalah 345. Coba anak-anak jawab. Yang mana ya jawabannya? Ya, benar. Lambangnya 345. Pertanyaan yang terakhir, 199. Nah, jawabannya yang mana anak-anak? Nah, pasti yang di atas, 199. Nah, coba anak-anak, ini gambar apa ya? Ada yang tahu? Ya, benar, ini adalah gambar Garuda, burung Garuda. Nah, ini merupakan lambang negara Indonesia. Kenapa ya burung Garuda menjadi simbol lambang negara? Karena burung Garuda merupakan burung yang gagah dan perkasa, seperti Indonesia ya, yang gagah dan perkasa. Lalu di tengah itu ada perisai Garuda yang memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Ibu guru, apa sih yang disebut Pancasila? Apa yang dimaksud Pancasila? Nah, Panca berarti 5 sila, berarti dasar atau aturan. Nah, Pancasila merupakan 5 dasar atau aturan dasar negara Indonesia. Coba kita lihat ya. Simbol apa ini? Nah, sini simbol dari sila ke-1, yaitu bintang. Lalu simbol yang kedua adalah apa anak-anak? Ya, rantai yang kedua. Simbol yang ketiga, coba tebak, apa anak-anak? Simbolnya apa ya sila ketiga? Ya, benar, pohon beringin. Lalu yang keempat,
Simbolnya adalah kepala kerbau. Lalu simbol sila kelima adalah padi dan kapas. Selanjutnya, simbol dan bunyi Pancasila. Nah, kita lihat ya, di sini ada simbol bintang. Apa? Sila keberapa ini? Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Lalu sila kedua simbolnya itu rantai. Bunyi Pancasilanya apa anak-anak? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, pohon beringin. Bunyi Pancasilanya apa anak-anak? Ayo, Persatuan Indonesia. Lalu simbol yang keempat, apa ini anak-anak? Kepala kerbau. Bunyi Pancasilanya apa anak-anak? Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu simbol yang kelima adalah bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan. Coba pasangkan simbol dengan bunyi sila Pancasila. Nah, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya apa ya anak-anak? Ayo, apa? Ya, simbolnya itu adalah bintang. Nah, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ayo, simbolnya apa anak-anak? Ya, betul, rantai. Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Simbolnya apa anak-anak? Masih ingat? Ya, pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya apa anak-anak? Ya, simbolnya kepala kerbau. Lalu yang kelima, simbolnya apa anak-anak? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya tiada lain tiada bukan adalah, ayo apa itu? Panjang pendek bunyi. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang bunyi Pancasila. Nah, sekarang kita akan mempelajari panjang pendek bunyi. Nah, di sini Ibu sudah memperlihatkan syair lagu yang berjudul Peramah dan Sopan, ciptaan Pak Dal. Nah, sudah ada yang tahu belum lagu ini? Sudah pernah dinyanyikan? Kalau belum, mari kita bersama-sama menyanyikan ya. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayang handai dan taulan, hanya anak yang pernah bohong, rajin belajar peramah dan sopan. Bukan yang congkak, bukannya sombong, yang disayang handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar peramah dan sopan. Ayo anak-anak, gimana, sudah bisa belum? Sudah bisa menyanyikannya? Yuk sekali lagi ya. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayang handai dan taulan, hanya anak yang
rajin belajar, peramah dan sopan. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu peramah dan sopan. Sekarang kita beri tanda ya. Nah, kita lihat ada tanda nada yang bagian pendek dan yang panjang. Bagian yang pendek itu ditandai titik atau bulat, dan yang panjang ditandai dengan garis bawah. Coba kita tandai ya syair lagunya. Nah, sudah kita tandai anak-anak. Di sini coba kita tengok ya. Nah, coba kita perhatikan. Bu pendek, kan pendek, nya pendek, cong panjang, kak pendek. Nah, coba benar tidak ya? Cong itu panjang. Yuk kita nyanyikan. Bukannya congkak. Ya, cong itu tandanya panjang ya. Nah, lalu syair yang kedua, syair yang kedua panjang, bunya panjang, kannya pendek, nyanya pendek, sombongnya panjang, bongnya pendek. Nah, coba kita nyanyikan. Bukannya sombong. Betul tidak anak-anak? Ya, betul ya. Coba kita lihat syair yang ketiga. Yangnya pendek, dinya pendek, sa-nya pendek, yangnya panjang, i-nya pendek, han-nya pendek, dai-nya pendek, dan-nya pendek, tau-nya pendek, la-nya pendek. Berarti yang panjang itu yang dan lan. Coba kita nyanyikan ya. Yang disayang handai dan taulan. Betul ya anak-anak, panjang pendeknya. Lalu syair yang keempat. H-nya pendek, nya-nya pendek, a-nya pendek, nak-nya pendek, yang-nya pendek, tak-nya pendek, per-nya pendek, nah-nya pendek, bo-nya juga pendek, hong-nya panjang. Coba kita nyanyikannya anak-anak. Hanya anak yang tak pernah bohong. Nah, betul tidak anak-anak? Nah, selanjutnya syair yang kelima. Ra-nya pendek, jim-nya pendek, be-nya pendek, la-nya panjang, jar-nya pendek. Coba kita nyanyikan. Rajin belajar. Ya, benar. Lalu syair yang keenam. Pe-nya pendek, ra-nya pendek, mah-nya pendek, dan-nya juga pendek, so-nya pendek, pan-nya pendek. Coba kita nyanyikan. Peramah dan sopan. Ya, betul. Nah, tadi kita sudah tandai lagu. Nah, sekarang kita lanjut ya untuk soal evaluasi. Nah, di sini Ibu akan memberikan soal evaluasi. Ada 6 soal evaluasi anak-anak. Yang pertama tuh, coba kalian tulis di buku tulis ya. Pertanyaan 4, 5, dan 6. Jangan lupa ditulis. Jangan lupa dikerjakan ya anak-anak. Selanjutnya, nah apa saja yang sudah kita pelajari tadi anak-anak? Coba kita lihat ya. Nah, yang pertama kita sudah mempelajari tentang ungkapan. Yang tadi ya ungkapan buah hati, buah tangan. Lalu yang kedua, lambang bilangan. Kita sudah mempelajari lambang bilangan.
Lalu yang ketiga, simbol Pancasila. Yang keempat, bunyi. Nah, anak-anak, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat ya anak-anak. Sampai jumpa kembali. Terima kasih karena telah melihat siaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.